Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Mr. Yohan. Kali ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Adapun materi yang akan Mr. sampaikan pada video kali ini, itu yang pertama adalah penyakit pada organ pernapasan. Yang kedua, kita akan menjelaskan informasi sesuai teks. Yang ketiga, kita akan menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Yang keempat, kita akan menjelaskan tentang nilai-nilai musyawarah. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam memperagakan gerak tari. Langsung saja pada materi pertama. Ya, Mister mau tanya dulu. Anak-anak masih ingat nggak tentang penyakit flu atau influenza yang telah Mister jelaskan pada video pada pembelajaran 1 dan 2? Nah, selain flu, ternyata terdapat beberapa penyakit lagi yang menyerang organ pernapasan. Ya, yang pertama ada namanya emfisema, yang dimana emfisema ini merupakan penyakit ya kerusakan jaringan di sekitar bronkus dan bronkiolus. Nah, di sini Mister punya gambar. Yang di kiri itu adalah alveolus yang normal. Nah, yang di kanan adalah alveolus yang sudah terkena penyakit emfisema. Di sini terlihat ya, dinding-dinding pembatasnya tidak ada. Nah, apa yang kita bisa lihat kalau orang itu dia menderita emfisema? Ya, gejala yang terjadi pada penderita emfisema itu adalah sesak nafas yang sangat berat. Ya, jadi kalau dia narik nafas tuh susah banget ya. Kenapa bisa begitu? Karena tidak terjadi pertukaran udara yang baik di dalam alveolus, karena alveolus dan bronkiulusnya udah rusak. Nah, seperti itu ya. Itu ulasan tentang penyakit emfisema. Kemudian ada yang namanya kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini merupakan penyakit yang diakibatkan oleh pertumbuhan sel-sel paru-paru yang nggak terkendali jumlahnya. Nah, apa yang menjadi penyebabnya? Yang menjadi penyebab utama kanker paru-paru adalah asap rokok atau bahan-bahan yang terkandung di dalam rokok. Makanya kalau anak-anak lihat di kemasan rokok itu pasti ada foto paru-paru yang hitam. Nah, paru-paru yang hitam itu adalah paru-paru yang menderita kanker. Nah, gejala dari penderita kanker paru-paru itu adalah batuk-batuk yang terus nggak berhenti batuknya, terus ada dahak yang kental, kemudian dahaknya itu isi darah. Nah, itu ya kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini juga dapat menyebabkan kematian anak-anak apabila tidak ditangani secara serius. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tuberkulosis atau nama kerennya TBC. TBC ini adalah penyakit paru-paru yang kemunculannya ditandai dengan adanya bintik-bintik pada dinding alveolus. Nah, penyakit TBC ini dia itu disebabkan oleh bakteri. Bakterinya itu apa? Namanya Mycobacterium tuberculosis. Ya, jadi di alveolusnya itu terdapat bintik-bintik putih yang disebabkan oleh bakteri yang terdapat pada gambar ini. Jadi kalau dia menderita tuberkulosis itu dia batuk, mengalami demam bisa. Kemudian kalau dia batuk terus-menerus itu dia bisa ada darahnya seperti yang dialami oleh penyakit kanker paru-paru. Nah, TBC ini ternyata anak-anak bisa menular. Maka dari itu, jika orang yang terkena TBC itu dianjurkan untuk memakai masker, ya. Itu tentang penyakit TBC. Nah, sekarang kita lanjut tentang peta pikiran. Nah, di sini peta pikiran yang sudah Mister jelaskan atau Miss Maria jelaskan, itu kita bisa gunakan untuk menjelaskan berbagai informasi, bisa juga menjelaskan tentang ide kita, bisa juga menjelaskan tentang suatu informasi lain. Nah,
dalam menjelaskan informasi menggunakan peta pikiran, ya, informasi penting yang ada pada peta pikiran itu kita bisa peroleh dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Lihat contohnya. Di sini Mister punya peta pikiran tentang teks pernapasan manusia. Jadi Mister bagi itu menjadi 3 pokok pikiran. Ya, yang pokok pikiran pada paragraf pertama kita bisa lihat di sini ada proses pernapasan manusia. Ya, Mister menjelaskan tentang proses pernapasan manusia. Pernapasan manusia itu bagaimana? Ya, kita bisa gunakan kata tanya apa atau apakah arti pernapasan. Terus apa saja organ yang digunakan untuk bernapas. Terus bagaimana cara manusia bernapas? Ini kita bisa jelaskan. Ya, misalnya bernapas itu merupakan proses menghirup udara. Kemudian pada manusia itu digunakan hidung, trakea, habis itu paru-paru untuk bernapas. Proses bernapasnya gimana? Udara masuk melalui hidung ke tenggorokan, paru-paru ditukar di alveolus udaranya, balik lagi ke tenggorokan, ke hidung, lalu dikeluarkan dalam bentuk CO2. Nah, setelah Mister menjelaskan ini pada paragraf 1, pada paragraf 2 Mister juga menjelaskan tentang penyebab penyakit dan cara pencegahannya. Ya, di sini juga setelah menjelaskan ini, Mister bisa juga jelaskan macam-macam penyakit. Nah, itu anak-anak. Ya, ini hanya contoh saja. Oke, jadi anak-anak bisa kembangkan sendiri bagaimana peta pikiran yang akan anak-anak gunakan untuk melakukan sebuah presentasi ulang atau menjelaskan kembali suatu teks kepada orang lain, ya, seperti itu. Kemudian kita akan beranjak pada materi properti tari. Nah, di sini properti tari sudah Mister jelaskan kemarin. Ya, properti tari itu adalah alat yang digunakan untuk memperindah tari, untuk mewujud atau menyatakan karakter supaya lebih hidup karakternya. Tapi properti tari ini juga dia berfungsi untuk membedakan jenis tarian. Ya, properti tari A tidaklah sama dengan properti tari B. Ya, misalkan pada tarian merah ini dia menggunakan siger. Tapi kalau kita lihat di tarian Bali, dia menggunakan namanya gelungan. Ya, kemudian di nomor 4 dia menggunakan apok. Apakah di tari Bali juga menggunakan apok? Enggak semua. Ya, terus 3 dia menggunakan sesuping. Ya, apakah di tari Bali juga menggunakan sesuping? Oh, tidak. Jadi properti tari pada macam-macam tarian itu tidak sama antara satu tarian dengan tarian lainnya. Jadi properti tari ini dia juga akan menimbulkan daya unik. Ya, oh, keunikan tari itu karena propertinya ini loh. Oh, tari itu dia unik karena ada properti ini loh, ada ekornya loh. Nah, seperti itu fungsi properti tari. Kemudian kita akan belajar juga tentang nilai penting musyawarah. Di sini Mister menjelaskan ulang, musyawarah itu kita lakukan. Contohnya adalah pemilihan ketua kelas, pemilihan presiden juga kita lakukan, pemilihan anggota legislatif. Nah, musyawarah ini tujuannya apa? Musyawarah ini kita lakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Kesepakatannya itu apa? Mufakat namanya. Ya, jadi ada slogan pasti musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat itu artinya kesepakatan bersama. Nah, dalam bermusyawarah itu kita harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada kebersamaan. Kita harus sama-sama melakukan musyawarah, nggak boleh sendiri aja melakukan musyawarah. Terus kita boleh menyampaikan pendapat. Kemudian kita harus juga menghargai orang lain. Kalau orang lain ngomong, kita ngomong, itu nggak menghargai. Ya, jika orang menyampaikan aspirasi, kita harus mendengarkan. Kemudian persamaan hak. Ya, jadi sama-sama memiliki hak untuk berbicara, hak untuk mengemukakan pendapat, dan hak untuk
melakukan pemilihan atau pengambilan keputusan dengan cara apa? Voting. Kemudian dalam menerima hasil musyawarah itu kita harus berjiwa besar dan lapang dada. Ya, nggak boleh kita ngedumel sendiri, dia lagi yang terpilih kayak gitu. Nggak boleh, kita harus lapang dada. Serta kita juga harus melakukan hasil musyawarah itu dengan tanggung jawab. Jadi apapun hasilnya kita harus lakukan dan terapkan dengan tanggung jawab. Ya anak-anak, itu nilai penting musyawarah. Nah, di sini ya di materi terakhir, Mister akan menjelaskan unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam peragaan tari. Di sini ada 5 unsur. Yang pertama, tari itu pasti ada gerakannya. Nah, gerak tari ini merupakan unsur pokok atau inti dari sebuah tarian. Ya, mau dia ada agemnya, agem kiri, agem kanan, ya, mau dia nyeledet, itu merupakan unsur pokok dalam sebuah tarian. Di tiap gerak tari, ya, itu memiliki maknanya masing-masing. Ada untuk mempertegas, ya, untuk mempresentasikan suatu keadaan, dan lain-lain. Itu gerak tari. Yang kedua, properti. Properti itu fungsinya apa? Fungsinya untuk merealisasikan karakter, untuk membantu menghidupkan karakter, untuk membantu penari supaya dia itu lebih mudah memperagakan keadaan yang ada pada tarian. Misalnya dia lagi perang, berarti dia akan membawa senjata perang. Ya, seperti itu. Kemudian musik pengiring. Nah, musik pengiring ini ya, dia itu membantu tarian supaya gerak tarinya itu memiliki keindahan dan memiliki tempo yang teratur. Misalnya kalau musiknya kencang, gerakan penarinya juga kencang. Biasanya itu dia hitung 8 ketuaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau penari pasti ngitungnya begitu. Kalau musiknya lembut, dia pasti ngitungnya pelan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Musik keras dan musik lembut itu memiliki arti yang berbeda. Kalau musik keras tuh artinya bisa diinterpretasikan keadaannya sedang gawat atau sedang dia bertarung. Kalau musik yang lembut, dia itu misalnya lagi mencuci baju atau tarian piring, itu juga bisa. Atau tarian juga, kalau dia tarian penyambutan tuh kan musiknya lembut gitu, berarti dia sedang menyambut tamunya. Nah, kemudian kostum. Kostum ini berfungsi sebagai wujud nyata dari sebuah tarian. Ya, kalau tari kecak itu kan ada kostum hanomannya, itu melambangkan cerita Ramayana. Nah, seperti itu. Kemudian tata panggung. Tata panggung ini berfungsi untuk menciptakan suasana yang terkait dengan konsep tarian itu. Ya, kalau suasananya dia sedang seram begitu musiknya, musik seram, pasti akan ada ornamen-ornamen api atau lampu-lampu warna merah tuh. Kalau dia sedang tempo musiknya itu pelan, syahdu, itu biasanya warna-warnanya seperti putih dipakai, seperti biru, itu untuk untuk tata lampunya ya. Kemudian ada juga properti-properti yang digunakan, misalnya ada menggunakan layar LED untuk backgroundnya, menggunakan juga properti seperti pohon-pohon, seperti gunung, seperti asap juga ya. Nah, itu merupakan tata panggung yang digunakan untuk mendukung suasana tarian. Anak-anak, jadi kelima unsur dalam tarian ini tidak bisa lepas, jadi mereka ini saling melengkapi ya. Nah, sekian saja untuk video kali ini. Mister harapkan anak-anak bisa mengerti video ini, bisa menyimak dengan baik, dan bisa menerima apa yang Mister sampaikan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.